Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal TPM ASPD Kota Yogyakarta. Di sini saya akan membahas paket A terlebih dahulu. Tapi supaya saya lebih semangat dalam membahas, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya ya. Oke, langsung saja kita bahas. Nomor 1, dalam suatu kejuaraan matematika disediakan 40 soal dengan aturan jawaban benar itu mendapatkan skor 5, jawaban salah mendapatkan skor min 3, dan tidak menjawab mendapatkan skor min 1. Kemungkinan skor yang diperoleh peserta sebagai berikut. Jadi ini ada 4 pernyataan ya. Jadi disuruh mengidentifikasi mana jawaban yang benar. Baik, yuk kita cari yang A. Benar 30, artinya 30 nomor ini mendapatkan skor 5, 30 kali 5. Kemudian salah 5, setiap salah dikalikan dengan min 3. Karena di sini sudah benar 30, salahnya 5, maka sudah 35 soal yang dijawab. Berarti yang tidak dijawab atau belum dijawab itu ada 5 soal. Kita kalikan dengan min 1. Baik, ini kita kalikan berarti menjadi 150 ditambah dengan 5 kali min 3 min 15, kemudian ditambah dengan min 5. Hasilnya adalah min 15 ditambah min 5, min 20, 150 dikurangi 20, 130. Baik, untuk pernyataan yang pertama benar. Kemudian yang kedua, jika salah 10 soal, skor minimumnya adalah min 10. Kita coba ya. Salah 10. 10 ini karena salah kita kalikan dengan min 3. Skor minimumnya apabila yang lainnya itu tidak dijawab. 40 kita kurangi 10 berarti ada 30 nomor yang tidak dijawab, maka dikalikan dengan min 1. Maka menjadi min 30 ditambah dengan min 30. Begitu ya teman-teman. Jawabannya adalah min 60. Berarti pernyataan kedua salah. Berarti bisa kita pastikan jawabannya adalah yang B. Oh, coba kalau misalkan belum percaya yang pernyataan ketiga. Jumlah skor maksimumnya, ya maksimumnya itu ketika semua soalnya itu dijawab dengan benar, yaitu 40 dikali dengan 5 sama dengan 200. Gampang bukan? Oke, selanjutnya nomor 2. Sebuah kolam renang dipasang 2 mesin pompa. Oke. Nah, 2 mesin pompa ya teman-teman. Merek A dan merek B. Dalam keadaan air kolam renang penuh, pompa merek A dapat menguras habis dalam waktu 3 jam. Sedangkan pompa merek B dapat menghabiskan atau menguras habis dalam waktu 2 jam. Berarti bisa kita lihat bahwa di sini lebih bagus pompa merek B ya. Karena bisa menguras habis lebih cepat. Suatu ketika air kolam renang penuh dikuras dengan menggunakan mesin pompa A dan mesin pompa B secara bersama-sama. Setelah berjalan 1 jam, pompa A mati dan lama pompa B menguras habis sisa air kolam tersebut adalah, berarti ini kita mencari bagian
Atau yang terkuras. Terkuras selama 1 jam. Baik. Di sini pompa A bisa menguras dalam waktu 3 jam. Artinya di setiap jamnya dia bisa menguras 1/3 bagian. Pompa merek B dapat menguras dalam waktu 2 jam, berarti setiap jamnya dia bisa menguras setengah bagian. Jika bekerja bersama maka tinggal dijumlah. Penjumlahan pecahan kita samakan menyebutnya 6. Ini kita kalikan silang, maka di sini 2, yang di sini berarti ditambah dengan 3. Maka hasilnya menjadi 5/6 bagian. Jadi di sini air yang sudah terkuras itu adalah 5/6 bagian. Jadi sisa air yang masih berada di kolam itu 1 kolam penuh kita ibaratkan 1 dikurangi dengan 5/6. 1 ini bisa kita tulis menjadi 6/6 dikurangi dengan 5/6, menyesuaikan penyebut yang belakangnya ya. Maka menjadi 1/6 bagian. Jadi air yang masih berada di dalam kolam 1/6 bagian. Kemudian kita menggunakan perbandingan. Nah, perbandingan apa? Senilai. Kenapa senilai? Karena di sini ketika airnya banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk menguras juga semakin banyak. Kalau airnya sedikit, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Baik, lama pompa B. Nah, pompa B tadi bisa menghabiskan atau menguras air dalam waktu 2 jam. Atau boleh setengah bagian, begitu ya. Itu dalam waktu 1 jam. Nah, kalau misalkan 1/6 bagian bisa diselesaikan dalam waktu berapa jam? Ini banding ini sama dengan ini banding ini. Artinya setengah per 1/6 sama dengan 1/x. Kita kalikan silang, setengah x sama dengan 1/6 kali 1, 1/6. Maka x sama dengan 1/6 dibagi dengan 1/2, atau boleh jadi 1/6 kita kali, kalau dikali berarti penyebut yang belakangnya kita balik. Coret, 1, 3. Maka menjadi 1/3 jam. Kita kalikan dengan 60 menit, maka menjadi 20 menit. Berarti jawabannya adalah yang B. Jadi pompa B dapat menguras sisa air dalam waktu 20 menit. Next, lanjut. Kita ke nomor 3. Gampang ya. Nomor 3. Di sini juga ada perbandingan ya, teman-teman. 3 siswa Chandra, Risma, dan Sony mengumpulkan dana untuk membantu korban gempa di Sulawesi Barat terkumpul sejumlah 700.000. Berarti uangnya si Chandra ditambahkan dengan uangnya Risma, ditambahkan dengan uangnya si Sony, itu sama dengan 700.000. Kemudian perbandingan sumbangan Chandra banding Risma, ya, itu sama dengan 2/3. Sedangkan perbandingan sumbangan Risma dibanding dengan Sony itu adalah 4/5. Begitu. Nah, kita harus mencari perbandingan kalau misalkan 3 dibandingkan langsung ya. Ini menggunakan rumus zigzag gitu ya. Nah, berarti ini C banding R banding S sama dengan 2 kali 4, 8, 4 kali 3, 12, dan 3 kali 5, 15. Baik, kemudian yang ditanyakan adalah selisih. Selisih
Risma dengan Sony dan Sony. Jadi yang ditanyakan yang diketahui karena selisih Risma dan Sony, R dan S ini ya 12 dan 15, tapi yang namanya selisih itu yang besar dikurangi dengan yang kecil per, karena yang diketahui adalah total jumlah uangnya si Chandra, Risma, dan Sony, maka perbandingannya juga kita jumlahkan semua teman-teman. Gampang ya. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan atau mau kita bahas soal-soal yang lain, silahkan komen ya di bawah. Lanjut, 15 dikurangi dengan 12 berapa teman-teman? Benar, 3. Kemudian yang ini berapa? 20 tambah 15 berarti 35. Kita kalikan dengan 700.000. Coret, 1, 2, 0 tersisa masih 4. 3 kali 20.000 berarti hasilnya adalah 60.000 teman-teman. Berarti selisih uangnya Risma dan Sony yang disumbangkan adalah 60.000. Paham ya? Oh, pintar semua. Lanjut. Nomor 4. Oke, nomor 4 di sini perhatikan gambar berikut. Di sini ada katrol A dan di sini ada katrol B. Katrol A diputar terhadap katrol B. Jika diameter katrol A 2 kali katrol B, misal di sini katakanlah 20, yang sini 10 gitu ya. Maka katrol A berputarnya sekali dan katrol B-nya berputarnya 2 kali. Kemudian jika diameter katrol A 3 kali, 3 kali diameter katrol B, maka katrol A berputar sekali, sedangkan katrol B berputar 3 kali. Artinya, semakin diperpendek diameter katrol B, maka kecepatan putaran katrol B akan lebih tinggi. Jika diketahui kecepatan katrol berputar adalah R sama dengan K per D, maka R adalah kecepatan katrol dalam revolusi per menit. Revolusi ini putaran ya, berapa putaran per menit gitu ya. Dan D adalah diameter katrol. Nah, jika katrol A diputar terhadap katrol B diameternya adalah 12 cm dan berputar 60 rpm, maka kecepatan katrol A dengan diameter 30 cm adalah, intinya adalah ketika di sini lebih besar diameternya, maka jumlah putarannya akan semakin sedikit. Tetapi jika diameternya lebih kecil, maka putarannya akan semakin banyak. Maka itu menggunakan perbandingan berbalik nilai. Kita tulis dulu ya. Jadi di sini 12 cm. Nah ini rumusnya ini nggak usah diperhatikan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini langsung ke perbandingan aja biar nggak bingung. Nah, ketika diameternya 12 cm, maka putarannya adalah 60 rpm. RPM berarti 60 putaran ya per menitnya. Kemudian kalau diameternya 30 cm, maka putarannya banyaknya berapa? Semakin banyak maka akan semakin sedikit. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Caranya seperti ini. Bandingannya bawah ke atas. Berarti ini 12 cm per 30 cm sama dengan kita balik X per 60 rpm. Sentimeternya boleh kita coret, satuan sisanya nanti rpm ya teman-teman. Berarti X sama dengan kita kalikan silang, 12 dikalikan dengan 60 rpm per 30. Coret, 1, 2. Maka di sini 12 kali 2 berarti 24 rpm. Artinya 24 putaran per menitnya untuk yang diameternya 30. Begitu. Gampang ya. Selanjutnya nomor 5. Di nomor 5 kita mempunyai soal mengenai bilangan berpangkat.
Ini ada di kelas 9 semester 1, bisa dibuka-buka lagi bukunya ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan sifat-sifat sebagai berikut. Ini penting, saya tulis penting untuk mengingat ya. Yang pertama adalah ketika ada A pangkat N dikali dengan A pangkat M, maka kali identik dengan penjumlahan N tambah M. Yang kedua, ketika ada A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, maka menjadi A pangkat N dikurangi M. Nanti kita menggunakan sifat ini. Yang ketiga, jika ada A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M, maka menjadi A pangkat N dikali M. Satu lagi untuk soal nomor 5, kita menggunakan jika ada 1 per A pangkat N, boleh kita tulis menjadi A pangkat min N. Penting. Nah, kita kotak ya. Oke, kita teruskan. Ini seret ke sini ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti kita menggunakan sifat nomor 3, dikalikan saja menjadi 2 pangkat 6 dikurangi 8 di sini, boleh saya tulis menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi, nah setengah, kita menggunakan sifat nomor 4, 1 per 2 itu boleh ditulis 1 per 2 pangkat 1 guys. Kemudian ini kita angkat ke atas, maka pangkatnya menjadi negatif. So, setengah ini boleh kita tulis menjadi 2 pangkat min 1, kita pangkatkan lagi dengan min 5. Asik. 2 pangkat 6 dikurangi, ini dikalikan ya, 2 pangkat 6 dibagi dengan min 1 kali min 5, berarti jadi 2 pangkat 5. Nah, ini yang dikerjakan adalah yang pembagian dulu ya. Ini menjadi 2 pangkat 6 dikurangi. Nah, kalau pembagian berarti diapakan? Kurangi. 6 kurangi 5 berarti 2 pangkat 1. Karena tidak ada sifat bilangan bulat pangkat yang dikurangi, ya ini kita hitung manual. 2 pangkat 6 itu 64 ya teman-teman. Dikurangi 2 pangkat 1 itu 2, berarti jawabannya adalah 62. Jawabannya adalah oke, gitu teman-teman yang bisa saya bahas kali ini dari nomor 1 sampai nomor 5 dulu. Untuk yang berikutnya ada di next video ya. Kalau misalkan ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga membantu kalian dalam belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.